disgusting? Urvil, you're hurting me. I'll show you disgusting. Urvil, stop it. तुम्हें लगता है मैं disgusting हूँ ना? Listen, you're drunk. I'm not drunk. सिमरन आगे से ट्रक आ रही है। मेरे सवालों का सिमरन जवाब दो, एक्सीडेंट हो urvil. जाएगा। Please, क्या सुनना चाहती हो? Okay, you know what? I had a one night stand. पति है, बेटा है। क्या पता मेरे जैसे भी दो चार Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kuat Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Kuat Film akan mengulas alur cerita film yang dirilis pada tahun 2016 dengan judul One Night Stand. Film ini menceritakan seorang pria yang terobsesi pada seorang wanita yang sudah bersuami dan bahkan dirinya sudah mempunyai seorang istri. Nah, sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Urvil yang bekerja sebagai manajer dari sebuah perusahaan event organizer yang sering menghasilkan iklan besar dan saat ini dirinya tengah menangani event fashion show di Phuket, Thailand. Pada acara tersebut, Urvil tidak sengaja melihat wanita cantik tengah mengambil foto di acaranya dan hal itu membuat penasaran dengan kecantikan wanita tersebut. Keesokan harinya, saat dirinya sedang sarapan bersama teman-temannya, tiba-tiba saja ia ditantang untuk berkenalan dengan seorang wanita di mana ia akan mendapatkan 5.000 rupiah jika berhasil menaklukkannya. Awalnya, Urvil tidak mau ikut taruhan tersebut, namun saat melihat wanita yang menjadi taruhan ternyata dia adalah wanita yang ia lihat semalam, akhirnya Urvil pun menyetujuinya. Urvil kemudian langsung menghampiri wanita tersebut dan langsung mengeluarkan semua jurus gombalannya. Namun ternyata wanita tersebut telah mendengar pembicaraan Urvil dan teman-temannya sehingga dirinya menawarkan kesepakatan dengan bersedia berkenalan asalkan uang taruhan tersebut harus dibagi dua dengannya. Mendengar itu, Urvil pun menyetujuinya dan bahkan rela memberikan semua uang kemenangannya pada wanita itu. Akhirnya mereka pun bersepakat dan terlihat teman-teman Urvil begitu kagum karena dengan mudahnya dia dapat berkenalan dengan wanita cantik itu. Singkat cerita, mereka pun lanjut jalan-jalan di pantai dan di sini wanita tersebut memperkenalkan namanya yaitu Selina. Dengan pesona rayuan Urvil serta parasnya yang keren, Selina pun mulai tertarik dengannya dan mereka menginap di sebuah hotel. Di sana mereka pun saling berbincang satu sama lain dan akhirnya dari hal itu mereka berdua melakukan hubungan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Esok paginya, saat Urvil terbangun dari tidurnya, ia mencari Selina yang ternyata sudah pergi dari hotel tersebut. Singkat cerita, Urvil dan rekan kerjanya pun pulang kembali ke India, di mana di bandara ia disambut oleh istrinya yang bernama Simran. Malam harinya, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan dan mengundang beberapa teman dekat. Tapi entah mengapa, sejak pertemuannya dengan Selina, Urvil tampak tidak fokus dan sulit melupakan cinta satu malamnya tersebut. Ia kemudian ditegur teman-temannya bernama David, dan David memperingatkan Urvil agar hati-hati kalau berpetualang. Tapi Urvil mengatakan kalau dia cuma mencintai Simran dan tidak akan membiarkan petualangannya di luar memengaruhi hubungan pernikahannya. Akan tetapi saat tertidur di samping istrinya, Urvil masih belum bisa melupakan kenangannya dengan Selina. Padahal sebagai teman hidup, Simran tidaklah kalah dengan wanita manapun dengan paras yang cantik serta bodi yang menggoda. Esok paginya di kantor Urvil bahkan masih memandangi foto-foto Selina dari foto event fashion show kemarin. Di rumahnya, pikiran Urvil masih memikirkan Selina dan hal itu menyebabkan dirinya sering cekcok dengan istrinya layaknya pemuda yang lagi kasmaran. Bahkan saat berangkat kerja, Urvil yang melihat gadis biasa di pinggir jalan, dia pikir itu adalah Selina. Sesamanya di kantor, Urvil mencari tahu soal Selina lewat googling, padahal di hari itu adalah hari pembukaan toko kue milik Simran, dan karena obsesi Urvil dirinya tidak bisa datang di acara itu. Singkat cerita, sesamanya di rumah, Urvil pun meminta maaf dan berjanji mengajak Simran pergi untuk merayakan anniversary mereka. Esok harinya, Urvil dan istrinya pergi berbelanja ke mall dan di sana Urvil memilihkan baju untuk Simran. Dan saat Simran mencoba bajunya, ternyata di sana ada Selina yang juga memakai baju itu. Selina pun kemudian mengalah di saat Simran mengatakan jika baju itu akan ia kenakan untuk anniversary-nya dengan suaminya.
Beberapa saat kemudian, saat naik eskalator tanpa disengaja, Simran dan Urfil berpapasan dengan Selina. Dan hal itu membuat Urfil dan Selina terkaget. Malam harinya, Urfil dan Simran makan malam bersama teman-temannya, tapi entah mengapa saat sedang asyik mengobrol, Urfil tiba-tiba marah dan mengamuk tanpa alasan yang jelas. Melihat suaminya yang aneh dan temperamental, Simran pun langsung pergi sambil menangis. मैं उसकी जगह होती ना सिमरन तुम उसकी जगह क्यों होने लगी? कोई आर्गुमेंट हो? उर्मिल, I'm sorry. बिना सोचे, I'm sorry. बिना समझे, I'm sorry. उर्मिल, Sorry. I'm sorry. You know what, सिमरन? कि पति के 1, 2, 3, 4 जितने भी अफेयर्स हो, तुम्हें उसे क्या? Really? हाँ, please go. सिमरन Waktu pun berlalu, terlihat Urfil sedang mempersiapkan event sebuah perusahaan berlian di sebuah hotel. Di sana, teman Urfil menegurnya karena dirinya telah berlebihan dengan memarahi istrinya tanpa alasan. Urfil pun akhirnya menceritakan soal Selina kepada temannya dan mengatakan jika dia sama sekali tidak bisa melupakan cinta satu malamnya itu. Dan temannya yang mendengar itu mengingatkan Urfil jika dirinya mempunyai istri yang cantik dan sangat mencintainya, kemudian dia pergi dari sana. Sesampainya di rumah, dengan dipenuhi rasa bersalah, Urfil kemudian memeluk istrinya yang masih berlinang air mata. Dengan penuh ketulusan, Urfil pun meminta maaf kepada Simran, dan Simran yang memang sangat mencintai suaminya itu memaafkan apa yang telah dilakukan Urfil tempo hari. Mereka kemudian melanjutkan merayakan anniversary mereka, dan terlihat Simran menggunakan gaun yang ia beli di mall hari itu. तेरी बाहों में मेरे होश भी उड़ने लगे. Esoknya, Urfil melaksanakan event dari perusahaan berlian milik seorang pengusaha yang bernama Tuan Kapur. Karena acaranya berjalan sangat lancar, Tuan Kapur pun memuji Urfil dan memperkenalkan dia dengan istrinya yang bernama Ambar, yang ternyata adalah Selina. Melihat itu, Urfil pun marah karena dirinya merasa telah dibohongi oleh Ambar. Terlihat di sana Urfil tampak stres, kemudian dia memutuskan untuk menghampiri Ambar yang sedang berada di toilet. Di sana Urfil meluapkan kemarahannya pada Ambar dan memperlakukannya dengan kasar. Bahkan Urfil meminta dengan paksa agar mereka bisa bertemu lagi, namun Ambar menolak ajakan dari Urfil, dan akhirnya agar Urfil diam, Ambar kemudian memberikan nomor HP-nya. Setelah kejadian terlihat Ambar pulang ke rumah di mana dia tinggal di rumah mewah bersama sang suami dan ayah mertuanya serta anak sematawayangnya bernama Jahan. Sejak mendapat nomor telepon Ambar, Urfil semakin menggila dengan terus menelponnya setiap saat, namun Ambar enggan mengangkat teleponnya dan merasa terteror. Sementara itu, Simran curhat dengan temannya dengan mengatakan jika dirinya merasa kehilangan Urfil yang sikapnya beda jauh dengan pertama kali mereka menikah. Di sisi lain, Urfil semakin nekat dengan mencari nomor rumah dan alamat lengkap Ambar. Setelah mendapatkan nomor rumah Ambar, Urfil kemudian menelpon dan untungnya waktu itu Ambar yang mengangkat telepon tersebut. Ambar pun terkaget dan merasa privasinya telah diganggu oleh Urfil. Dalam telepon tersebut, Urfil mengancam akan tetap menelponnya jika Ambar tidak mau bertemu dengannya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Ambar pun mengiyakan permintaan Urfil. Esok harinya, Ambar pun menemui Urfil di sebuah kafe dan di sana dirinya marah dengan apa yang telah dilakukan Urfil. Ambar memperjelas jika hubungan itu hanya cinta satu malam dan Urfil harus sadar akan hal itu. Di tengah obrolan mereka, Ambar mendapatkan telepon dari pihak sekolah anaknya jika Jahan terluka dan dia bergegas pergi. Namun Urfil menahannya, kemudian dia marah karena Ambar sudah menikah, bahkan mempunyai anak, bahkan mengatakan jika Ambar adalah pembohong. Mendengar itu, Ambar berbalik marah dengan menyiramkan air tepat di muka Urfil. क्या है? Stalker. बेटा भी है तुम्हारा? Wow. You know, नहीं, बात अभी पूरी नहीं हुई है. Sit down. उर्फिल मेरी क्या पता मेरे जैसे भी 2000 Esok harinya, Urfil yang sudah terobsesi dengan Ambar, dia mendatangi rumah Tuan Kapur dengan alasan mengajak mertua Ambar untuk berpartisipasi dalam acara penggalangan dana. Urfil juga dengan ramahnya berkenalan dengan Jahan, anak sematawayang dari Ambar, dan hal itu membuat Ambar semakin takut pada Urfil. Suatu hari, Ambar terkaget saat Urfil bermain dengan Jahan, namun mertuanya mengatakan jika Urfil menyelamatkan Jahan yang tak sengaja jatuh ke dalam kolam. Ambar yang mendengar itu curiga kalau Urfil mempunyai niat jahat dengan anaknya.
Beberapa saat kemudian, dengan alasan mengganti baju, Ufril diam-diam masuk ke dalam kamar Ambar dan membuat Ambar marah. Di sana Ambar mengatakan jika dirinya kasihan pada Simran karena suaminya tidak bisa dikontrol, layaknya seperti anjing kampung. Kesal karena direndahkan, Ufril pun pulang dalam keadaan mabuk. Ia lalu menghampiri Simran dan mulai berlaku kasar kepada istrinya sendiri. Di sana Ufril menganggap Simran adalah Ambar, bahkan dengan sangat kasar Ufril melakukan hubungan suami istri dengan membayangkan Simran adalah Ambar. Menyebut racuan dari suaminya yang menyebut nama Ambar, Simran pun hanya bisa diam dan menangis. Shut up! What? Huh? पहले तो तुम्हें विस्की की खुशबू पसंद थी ना? फिर क्या हुआ? क्या? मजा आ रहा है? हाँ? Disgusting, ना? हमारी वजह से हो रहा है, okay? All because of you. Pagi harinya, saat Ufril akan berangkat kerja, Simran memaksa untuk mengantarkannya menggunakan mobil. Di tengah jalan, Simran kemudian bertanya siapa itu Ambar yang disebut-sebut waktu dirinya mabuk semalam. Mendengar pertanyaan itu, tentu saja membuat Ufril terkaget dan justru balik marah karena menganggap pertanyaan Simran tidak jelas. Namun Simran semakin kesal dan mendesak Ufril untuk jujur sembari mengendarai mobilnya dengan kecepatan di atas normal. Akhirnya, karena takut mati, Ufril kemudian mengaku kalau dia pernah bercocok tanam satu malam dengan Ambar. Ufril pun mencoba memberikan penjelasan pada Simran, akan tetapi Simran sudah tidak mau mendengar apapun lagi, bahkan dia meminta cerai, kemudian menyuruh Ufril untuk turun dari mobilnya. Listen to me, okay? Please, क्या सुनना चाहती हो? Okay, you know what? I had a one night stand with her. कभी तुमसे कुछ नहीं पूछा। आगे से कार आ रही है. Please step out of the car. Please just listen to me. बात करते ना, please. Step out of the car. Suatu hari, Ufril ditelepon oleh Ambar yang memintanya bertemu di suatu tempat. Esok harinya, akhirnya mereka berdua bertemu dan di sana Ufril mengatakan jika dirinya telah ditinggal oleh Simran. Ufril juga mengancam akan memberitahukan suami Ambar soal perselingkuhan mereka. Tetapi Ambar tidak takut dengan ancaman itu, bahkan dirinya mengatakan kasihan dengan Ufril karena sudah tidak punya apapun lagi selain ancaman tersebut. Ambar juga mengatakan jika dia akan memberitahukan suaminya sendiri dan jika dia diusir oleh suaminya, Ambar tidak akan pernah kembali pada Ufril. Karena baginya, lelaki seperti Ufril tidak akan pernah menjadi suami yang setia karena telah mengorbankan pernikahan 5 tahunnya hanya demi cinta satu malam, kemudian dia pergi dari sana. Mendengar itu, Ufril hanya bisa meneteskan air mata mengingat apa yang telah ia perbuat. Kini Ufril sangat kesepian karena ulahnya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mendampingi dirinya, kemudian film pun berakhir.